Ngapain, Mbak? Mau jalan-jalan ke sipil nih, Mas. Jangan pakai ini kan properti sipil. Terus gimana? Ya udah aku temenin aja sekarang ya. Boleh. Oke. Halo Kesatria Muda, balik lagi di Ngulik Teknik edisi Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Kenalin, aku Raisa dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2023 dan hari ini aku ditemenin sama Halo, perkenalkan nama saya Vigo. Saya dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Angkatan 2022. Halo, salam kenal Raisa. Hari ini aku bakalan ditemenin sama Mas Vigo buat keliling-keliling DTSL nih. Gimana, udah pada penasaran belum? Yuk ikutin kita. Nah Mas, tadi kan aku udah sekilas lihat-lihat DTSL nih. Ternyata gede banget ya Mas. Boleh nggak sih Mas dikasih tahu fasilitas apa aja sih yang ada di DTSL ini? Oke, boleh nih aku jelasin ya. Jadi DTSL ini mempunyai 7 laboratorium nih. Nah, 7 laboratorium itu diantaranya di sana, yang di depan itu ada laboratorium bahan bangunan. Nah, itu nanti digunain untuk praktikum material teknik sipil, lalu ada teknologi beton, seperti itu. Jadi itu buat nguji materialnya. Terus yang kedua nanti ada laboratorium struktur. Nah, itu tadi kan udah materialnya. Terus ini bentuknya kayak misalkan kolomnya atau baloknya, itu nanti diuji kekuatannya di laboratorium struktur. Terus nanti di sampingnya lagi nanti ada laboratorium transportasi. Nah, itu digunain buat nguji kayak misalkan aspal, kayak gitu-gitu, agregat buat perkelasan jalan. Nah, itu biasanya dipakai buat matkul perancangan perkelasan. Nah, nanti kalau di sekitar bawah itu nanti ada laboratorium mekanika tanah. Nah, di situ nanti bisa nguji CBR atau nguji terkait dengan tanah buat fondasi kayak gitu. Nah, kalau yang di samping ini tadi yang kita lewat itu tadi ada laboratorium hidrolika. Nah, di situ nanti ada juga permodelan tentang bendungan, teknik pantai, dan juga untuk praktikum mekanika fluida. Terus yang di dalam departemen itu ada laboratorium penyehatan juga. Nah, itu buat biasanya praktikum kimia lah. Terus yang di luar DTSL itu di dekat Wisma MM itu ada juga laboratorium penyehatan. Itu biasanya buat nguji terkait dengan pengolahan air limbah kayak gitu sih. Terus ada katanya tuh DTSL ini sekretnya bagus banget tuh Mas. Oh iya, nanti bisa dilihat nih depan kita nih ada Sekretariat Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, ini fun fact-nya di Sekre ini merupakan gedung yang paling besar nih di UGM yang mempunyai apa ya, kayak keluarga mahasiswa yang punya sekre yang paling besar gitu sih. Coba nanti kita lihat-lihat deh ke sana. Keren banget ya Kesatria Muda fasilitas yang ada di DTSL ini. Nah Mas, dengar-dengar DTSL itu dibagi jadi 3 prodi, bener nggak sih? Iya, bener banget. Itu prodinya apa aja dan apa bedanya? Oke, jadi di DTSL ini ada 3 prodi nih. Yang pertama ada teknik sipil yang itu berdiri sejak tahun 1949. Dan itu berfokus pada 5 KB, kan nanti ada 5 peminatan, yaitu ada struktur transportasi, geoteknik, hidro, dan juga lingkungan. Dan yang kedua itu program studi teknik infrastruktur lingkungan, dan itu adalah program studi sejak tahun 2021, yaitu mempelajari tentang bagaimana kita mendesain sebuah infrastruktur yang berbasis lingkungan, kayak gitu. Misalkan kayak kolam pengendapan, kolam pengolahan air limbah, kayak gitu-gitu. Nah, yang paling baru nih, yaitu sejak 2023 kemarin, itu ada teknik sumber daya air. Nanti mempelajari terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang ada di Indonesia, kayak gitu sih. Cukup menarik ya Mas. Iya. Nah, Mas Vigo kan angkatan 22 nih, berarti udah cukup lama belajar di DTSL. Mas ada nggak sih pengalaman yang menarik gitu selama kuliah? Oke, aku mau jelasin ya. Pengalaman yang menarik itu ada, yang pertama itu supporteran sih, karena itu punya feel tersendiri. Dan kita punya best supporter juga nih di teknik, namanya Civil Lion. Itu udah menang kategori best supporter udah banyak banget di Teknisiade. Terus juga ada event yang namanya Civil in Action. Jadi kita nanti mengorganisir sebuah event berbentuk perlombaan buat kalangan mahasiswa dan juga adik-adik SMA. Nah, yang terakhir nih, ada juga event yang menarik juga nih, ada Serawung Desa. Nah, itu nanti berbentuk kayak kita mini KKN gitulah. Jadi kalau tahun kemarin itu tuh kita di Bantul. Nah, kita tuh kayak nginep di rumah warga gitu. Jadi kayak latihan KKN kecil-kecilan gitu. Keren banget, berarti seru banget ya Mas? Seru banget dong. Oke, nah ini Raisa, tadi kan aku udah bilang ini merupakan gedung Sekretariat Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan nih. Nanti ini gedung ini nanti dibagi jadi 3 lantai kan. Nah, nanti itu setiap ruangannya itu ada buat sekretariat BSO dan juga subbidang lainnya gitu. Iya. Oh ya Mas, aku pernah dengar nih kalau DTSL tuh punya band turun-temurun, benar nggak? Oh iya, bener banget itu. Jadi DTSL tuh punya band turun-temurun bergenre pop dangdut, itu namanya The Kandang. Jadi Kesatria Muda kalau mau dengerin langsung aja terus ke Spotify search aja The Kandang gitu. Jangan lupa dengerin ya Kesatria Jangan lupa Muda. dengerin. Wah, seru-seru banget ya Mas event yang ada di DTSL ini. Oh ya Mas, untuk terakhir nih, ada nggak sih pesan harapan untuk Kesatria Muda yang nantinya bakalan berdinamika bareng di DTSL? Oke, bagi Kesatria Muda, ini merupakan angka awal teman-teman Kesatria Muda dalam menggapai cita-cita. Jadi tetap semangat,
Dan kami tunggu di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Untuk penutupan nih Mas, Oke. mau jargon nggak Mas? Oh Jargon boleh. Sipil tuh punya jargon nih. Nanti kalau aku bilang sipil, nanti kamu jawabnya solid gitu ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sipil. Solid. Sipil. Solid. Solid. Sipil. 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 Solid. 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 Oke, mungkin sekian dulu untuk Ngulik Teknik Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Sampai jumpa di Pionir Kesatria 2024. Dadah.